I was stressed out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Nama saya Ahmad Fadil Hussein akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian akidah. Langsung saja presentasi saya tentang pengertian akidah. Akidah menurut bahasa artinya adalah ikatan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah keyakinan di dalam hati serta pembenarannya terhadap suatu hal. Mungkin bagi kita yang kita ketahui, akidah itu adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata akidah juga merupakan istilah baru. Jadi Allah dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan tentang akidah, dan Rasulullah dalam hadis juga tidak pernah menyebutkan tentang akidah. Jadi para ulama lah yang menyebutkan tentang akidah. Dan ulama juga membolehkan penggunaannya selama kita mengetahui, selama kita memahami isi maknanya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65 yang sekira-kira artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu. Sungguh jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus seluruh amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya berakidah, pentingnya meyakini di dalam hati, dan pentingnya membenarkan apa yang kita yakini tersebut. Rasulullah juga pertama kali menjadi Rasul, pertama kali dakwahnya didakwahkan kepada umatnya, menjelaskan tentang akidah, sampaikan dakwahnya tentang akidah. Dan juga dahulu para rasul-rasul terdahulu, para nabi-nabi terdahulu menyampaikan dakwahnya tentang akidah. Mereka diutus kepada Allah untuk membenarkan akidah umat-umat yang belum benar akidahnya. Jadi pertama kali yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah akidah. Maka pentingnya kita berakidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Abdul Aziz, berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum akidah. Dasar hukum akidah yang pertama yaitu Al-Quran. Di sini Al-Quran merupakan dasar hukum akidah yang pertama, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia maupun akhirat. Selanjutnya, melalui Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus dijalani dan diyakini secara mutlak dan tidak boleh ditawar-menawar oleh umat Islam. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Namun sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan selanjutnya yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam wahyunya dari Allah bukan sekadar mempertaruhkan hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alpirifai dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sumber-sumber akidah. Sumber-sumber akidah terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang pertama kali diturunkan, di mana di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah merupakan satu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lapasnya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang darinya. Yang ketiga, ijma' para ulama. Ijma' para ulama merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengenalkan atau mengamalkan ilmu. Yang keempat, akal sehat manusia. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat ke dalam pemahaman yang tidak benar, karena akal memiliki sifat keterbatasan dalam memahami ilmu atau peristiwa. Yang terakhir yaitu fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada 2 pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti Anjani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan materi ruang lingkup akidah dan cara menetapkan akidah. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk juga pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang ketiga adalah rohaniyah. Rohaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, tanda-tanda akhirat, neraka, surga, azab kubur, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah cara untuk menetapkan akidah. Para ulama sepakat untuk menetapkan akidah dengan 3 dalil, yaitu yang pertama adalah dalil akli. Dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya masuk akal dan logis dan sesuai dengan perasaan. Yang kedua adalah dalil nakli. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh dalil nakli supaya dalil tersebut dapat menanamkan keyakinan dan menetapkan agama. Yang pertama, dalil nakli itu
pasti kebenarannya. Yang kedua, dalil nakli itu pasti dan tepat tujuannya. Dan yang ketiga adalah dalil fitrah. Dalil ini adalah hakikat yang mendasari kejadian manusia. Fitrah ini merupakan perasaan keagamaan yang ada dalam hati dan merupakan bisikan batin yang paling dalam. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.